Assalamualaikum Sobat Konspirator. Sains adalah ilmu pengetahuan modern. Ilmu pengetahuan yang paling masuk akal dan paling logika. Ilmu pengetahuan modern ini sangat akurat bagi mereka yang mempercayainya, seperti para ilmuwan dan para ateis. Karena penjelasannya bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diteliti. Tapi di sini gue gak bakalan bahas tentang keunggulan sains. Justru sebaliknya, gue bakalan bahas tentang kesalahan-kesalahan sains. Simak di video selengkapnya. Seperti yang kita tahu, sains atau ilmu pengetahuan modern ini berkembang sangat pesat di era modern seperti sekarang ini. Karena banyak para ilmuwan cerdas yang lahir. Sains ini ibarat kata sebagai kitab suci ilmuwan, karena sains bisa menjelaskan semua teori-teori. Bahkan Stephen Hawking pernah menulis sebuah buku yang berjudul Teori Segalanya. Stephen Hawking berkata, kalau jika saja manusia zaman dulu mengenal sains, maka mereka tidak akan mempercayai Tuhan. Karena menurut Hawking, semua yang ada di dunia ini bisa dijelaskan secara sains. Inilah yang menjadi dasar para ateis untuk tidak mempercayai adanya Tuhan. Karena menurut mereka, logika sains itu lebih masuk akal ketimbang agama. Mereka menganggap agama itu tidak penting. Gua akan ngasih tahu kalian kalau ada beberapa keterbatasan sains dalam beberapa hal dan kesalahan-kesalahan sains. Dan gue juga ada buktinya. Yaitu, contohnya ya, sains tidak akan pernah bisa menjelaskan tentang apa itu energi gelap dan materi gelap. Seperti video gue sebelumnya tadi tentang dark matter dan dark energy. Contohnya seperti ini. Kita semua tahu langit itu berwarna biru. Tapi apa kita pernah bertanya, kenapa langit itu berwarna biru? Menurut sains, langit itu berwarna biru karena sinar matahari yang melewati udara, maka atom dan molekul akan menghamburkan cahaya biru ke segala arah. Hamburan tersebut bernama hamburan Rayleigh, yaitu yang membuat matahari terlihat seperti berwarna putih dan langit berwarna biru. Padahal langit itu faktanya berwarna seperti pelangi, jadi warna-warni. Tapi kita harus bertanya lagi, apa warna langit sebenarnya? Para ilmuwan gak akan pernah bisa menjawabnya, karena hitam atau gelap itu bukan warna langit, tapi karena luar angkasa itu kosong, jadi berwarna gelap. Apakah warna gelap dari ruang kosong itu adalah perluasan alam semesta? Apakah warna gelap itu adalah energi gelap sebenarnya atau materi gelap sebenarnya? Ilmuwan gak pernah bisa menjelaskan apa itu warna gelap dari luar angkasa. Warna gelap di luar angkasa itu apa? Seperti apa? Itu juga termasuk keterbatasan para ilmuwan. Contoh selanjutnya adalah sains itu nggak bisa menjelaskan semua alam semesta. Contohnya seperti ini. Menurut sains, alam semesta itu terbentuk karena ledakan besar yang disebut sebagai Big Bang dalam teori Big Bang. Oke, sekarang timbul pertanyaan lagi. Sebelum Big Bang itu ada kejadian apa? Para ilmuwan, semua ilmuwan nggak akan pernah bisa menjawab sebelum Big Bang itu terjadi apa, terjadi seperti apa. Apakah ada alam semesta lain atau apa? Itu nggak akan pernah bisa terjawab oleh ilmuwan, karena pengetahuan mereka itu dimulai sejak Big Bang, sejak ledakan besar, baru pengetahuan mereka
bisa menjelaskannya. Jadi ledakan besar itu menghamburkan semua materi yang ada sampai sekarang. Tapi kalau mereka ditanya sebelum Big Bang itu ada apa, mereka nggak akan pernah bisa menjawab. Karena memang pengetahuan mereka belum sampai situ. Selanjutnya, ada teori sains yang bertentangan dengan logika atau dengan bertentangan dengan logika sains, yaitu teori kuantum. Saking ribet dan rumitnya teori kuantum ini, Einstein sampai berkata, Tuhan tidak bermain dadu. Karena apa? Karena saking ribetnya teori kuantum ini. Niels Bohr, seorang ilmuwan mekanika kuantum terkenal, pernah berkata, sesuatu yang nyata ini berasal dari sesuatu yang tidak nyata. Dia berkata seperti ini karena dalam penelitiannya itu menemukan bahwa partikel itu adalah penyusun atom. Bahan penyusun atom itu namanya partikel, seperti yang ada di video gua sebelumnya. Partikel-partikel ini ternyata jaraknya itu berjauhan. Jadi elektron ke neutron itu jaraknya bisa sangat berjauhan. Neutron ke proton itu jaraknya juga sama berjauhan. Jadi contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita proton ada di Indonesia, elektronnya itu ada di Amerika dan neutronnya ada di Eropa. Jadi ada ruang kosong atau jarak kosong, jarak yang nggak ada apa-apa di dalamnya. Makanya Niels Bohr mengatakan kalau sesuatu yang nyata itu berasal dari sesuatu yang tidak nyata. Maksudnya seperti itu, ada jarak antara partikel, jarak berjauhan antara partikel, ruang kosong. Ada satu lagi, keterbatasan sains dan kesalahan sains, yaitu sains pernah meneliti dengan tidak sesuai prosedur. Biasanya sains itu meneliti terlebih dahulu dan meneliti terlebih dahulu baru menyimpulkan dan merumuskan. Tapi ada satu cerita. Kita semua tahu kalau black hole atau lubang hitam itu ditemukan pertama kali oleh seorang ilmuwan John Michell dan temannya Pierre Simon pada abad ke-18 dan dikembangkan oleh para ilmuwan hingga sampai saat ini. Tapi dalam perkembangannya waktu diteliti oleh Einstein, black hole ini pernah dirumuskan oleh Einstein, dan Einstein pernah merumuskannya, pernah mencari bentuk asli black hole dengan rumus-rumus dan teorinya, dan ketemu seperti ini gambarnya. Nah, itu adalah gambar Einstein waktu merumuskannya, tapi belum meneliti dengan teleskop, karena zaman dulu belum ada teleskop yang modern ya. Terus di tahun 2019 baru ada penelitian tentang black hole, mencari tahu tentang bentuk asli black hole. Ternyata bentuk asli black hole itu sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Einstein. Apa yang dikemukakan oleh Einstein itu sesuai bentuk black hole. Pada tahun 2019 itu menelitinya, baru-baru ini. Ini adalah penemuan luar biasa. Apakah benar ilmuwan zaman dulu adalah orang dari masa depan, seperti yang gua bahas di video sebelumnya? Gua nggak akan bahas tentang cerdasnya Einstein ini, tapi yang gua bahas ini tentang kenapa logika sains itu bertentangan. Karena harusnya mereka meneliti terlebih dahulu baru menyimpulkan dan merumuskan. Tapi ini Einstein merumuskan dan menyimpulkan baru tahun 2019 diteliti dengan saksama. Itu juga termasuk kesalahan sains kan? Oke, terlepas dari itu semua, kita patut bersyukur dengan segala upaya para ilmuwan kita dalam menemukan teknologi dan menemukan apapun yang berguna untuk umat manusia. Tapi kita juga berhak mengkritik sesuatu yang kita anggap benar.
Agar apa? Agar mereka menyadari bahwa tidak ada sesuatu di dunia ini yang sempurna, dan agar mereka percaya bahwa Tuhan itu memang ada. Gua di Konspirator, sampai jumpa di video selanjutnya.